Tresno Bambang, warga Indonesia harus hati-hati dengan para habaib dan jongos-jongosnya karena telah mengajarkan paham Syiah. Kalau Syiah yang mutadilah, mungkin nggak masalah. Tapi kalau Syiah yang Rafidhah atau yang semi Rafidhah atau yang justru ke Sabaiyah atau Bahaiyah itu lebih bahaya. Bahaya karena takiyahnya. Pak Karsono Pinyadi, kalau Pak Kiai yang mau ceramah ini, rujukan kitabnya banyak sekali dan bisa menjelaskan secara detail tiap ada pertanyaan. Saya berdasarkan data karena dipertanggungjawabkan. Mengatakan Habib Alawi leluhurnya itu Syiah Imamiyah, kalau salah nggak ada dasarnya. Oh, saya hidup ini nggak berkah, dilaknah oleh Allah. Naudzubillah. Itu semua berdasarkan data. Orang berani itu karena benar, takut karena salah, kan gitu. Saya berani ngomong seperti ini karena ada datanya. Kalau ngomong nggak ada datanya itu fitnah. Kalau fitnah itu berarti berat dilaporkan ke proses hukum pengadilan, ya bisa di penjara. Apa yang saya sampaikan itu semua dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Ada 3 kitab sebenarnya yang menerangkan bahwa Alawi ya, mulai dari leluhurnya sampai sekarang ini itu mengikuti paham Syiah Imamiyah. Tapi kadang-kadang berkamuflase ke Asy'ariyah Maturidiyah. Ya Ahlus Sunnah, ngakunya Ahlus Sunnah. Ijabi, kata jamaah Ahlul Bait Indonesia itu ngakunya ya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah yang benar itu yang mereka yang mengikuti manhaj Ahlul Bait Nabi. Sehingga terjadi kekerasan di Sampang yang sampai mengusir satu kampung pengikut dari Syiah Imamiyah Itsna Asriyah, mengungsi di Sidoarjo ya, sampai sudah pulang ya secara bertahap kemarin itu gara-gara memegang akidah yang sulit untuk dirubah, dikembalikan lagi ke sunnah. Mereka bacanya ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji al-fadayya jiratal alami ya uhailal judi wal karami والإمام الصادق الحفيل وعلي ذي العلا اليقين. Nah ini mereka juga membaca itu. Karena memang ini syair-syair untuk Ahlul Bait Nabi, cocok dengan paham Syi'i Imami. Nah, kaum Nahdiyin ya banyak yang tertipu dengan takiyah ini. Sehingga ya kuwi padha ya aliran NU karo aliran Syiah meh padha. Kita akan membuka kitab As-Sufiyah fi Hadramaut. Ini sebenarnya kitab baru ya. Cuma sesuai dengan realita yang ada di Hadramaut sana. Kaum penganut tasawuf atau sufi-sufi itu dimulai dari hijrahnya, katanya seperti itu sejarahnya, hijrah Imam Ahmad beserta anaknya Ubaidillah dari Basrah ke Hadramaut itu. Asbabun nasy'ati tasawuf fi Hadramaut. Sebab-sebab timbul tumbuh berkembangnya aliran tasawuf di Hadramaut. Di antaranya adalah yang pertama, Qudumul Alawiyin, datangnya para pengikut Imam Ahmad Al-Abah beserta dengan keturunannya ila Hadramaut minal Irak, dari Hadramaut Irak, dari Irak ke Hadramaut. Haitsu kanu yahmiluna aqaida mukhalafatan limadhabis salafis shalih. Mereka datang ke Hadramaut dengan membawa akidah-akidah yang berbeda dengan madhab salafus soleh. Fahum ala madhabil imamiyatis syi'ati. Lah ini loh. Di dalam kitab ini menjelaskan. Jadi nanti misalkan saya dituduh, buktinya mana?
Buka kitab As-Sufiyah fi Hadramaut Nash'atuha Usuluha Atharuha. Ini. Halaman 64 sampai selesai. Yang lebih spesifiknya. Jadi Ba'alawi itu sebenarnya adalah Syiah Imamiyah. Bukan fitnah loh ya. Cuma bisa kemana saja berkamuflase ke Ahlussunnah wal Jamaah. Nah ini ngaku-ngakunya kan si Ahlussunnah wal Jamaah, padahal Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Di antaranya adalah cerita-cerita dusta, khurafat-khurafat yang ada itu nggak ada di dalam kitab karya Imam Asy-Syafi'i, karya Imam Hambali, karya Imam Hanafi dan Imam Maliki, dan bahkan imam-imam Sunni yang lain. Nggak ada. Kalau toh ada itu tidak berlebihan itu loh. Masih dalam standar masuk akal. Gitu. Walaupun itu berupa karomah sekalipun dari auliaillah, tetap masih bisa dicerna oleh akal sehat kita. Tapi kalau khurafat yang mendompleng atas nama karomat, nah dari auliaillah versi Ba'alawi itu berbeda, tidak sama. Jadi di sini jelas menyebutkan bahwa alasan tumbuh suburnya aliran tasawuf di Hadramaut, tasawuf atau sufiyah itu adalah anak ya cabangnya Syiah. Ya. Lah kudumul alawiyin ila Hadramaut minal Irak haitsu kanu yahmiluna aqaidan mukhalafatan lima dhahabis salafis sholeh fahum ala madhabil imamiyah asy-syiah wa kana Ubaidullah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa qad qara'a kitabaku til qulub ala muallifi fi Makkah sanah 377 Hijriah. Ceritanya kan seperti itu. Padahal di usia yang sangat tua, Ubaidillah bin Ahmad al-Abah itu nyantri ya dengan Abu Thalib al-Makki di Mekah yang mengarang kitab Kutul Qulub itu ya pada usia lebih dari 70 tahun ya. Wong lainnya 295, ngaji 377, meninggalnya 383. Terus mengembangkan ilmunya di Hadramaut itu kapan waktunya? Ya inilah yang kadang-kadang masih nggak sinkron ya sejarah mereka. Nah ini di As-Sufiyah fi Hadramaut ini jelas menerangkan bahwa mereka itu memang Syiah Imamiyah. Nah, Imamiyah itu sendiri kan kita ketahui 12 imam. Itsna Asyriyah. Itsna Asyriyah itu kan 12. Dimulai dari Imam Ali bin Abi Thalib. Bukan Kanjeng Nabi. Ali bin Abi Thalib, Hasan, menyamping saudaranya Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, terus Ja'far Shadiq, Musa Al-Kadzim, Ali Ridho, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi. Imam yang ke-10 ini pernah hidup semasa dengan Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat yang menjadi leluhurnya Ba'alawi katanya versi mereka. Imam Ali Al-Hadi umur cuma 40 tahun meninggal dunia. Lahir 212, wafat 252. Imam Ali Al-Hadi, lalu yang ke-11 Hasan Al-Askari, yang ke-12 ini sirdap lenyap di ruang bawah tanah sampai sekarang 1285 tahun belum muncul-muncul, yakni Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhir, yang oleh orang-orang Syiah selalu berdoa ajjalallahu farjahu, semoga Allah menyegerakan munculnya dari sirdap di kota Samarra, Sarroman Ro'a, Irak itu 12 lah. Para Habib Ba'alawi meniru imam-imam ini, tapi pecahnya di Musa Al-Kadzim ke adiknya Ali Al-Uraidi, karena anaknya Imam Ja'far Shadiq yang paling kecil ya, pada waktu masih kecil itu sudah ditinggal wafat oleh Imam Ja'far Shadiq. Mulai dari Imam Ali, Imam Kanjeng Nabi dulu, Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW, terus Imam Ali, Imam Husain, Hasannya nggak ikut, Imam Husain,
terus Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Ja'far Shodiq, Ali Al-Uraidi, Muhammad An-Naqib, Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Abah An-Nafat, Ubaidillah Alawi, 12 imam sama. Jadi mereka panggilannya ya imam. Lah buktinya mana? Imam Ali Al-Uraidi itu ya Syiah Imamiyah. Kita buka kitab Ansabul Asyair Al-Arabiyah bin Najafil Ashraf. Juz awal. Menerangkan tentang Usrah Ali Al-Qabiji, keluarga Ali Al-Qabiji, Al-Imami, Syiah Imamiyah. Ya. Wakana Imam Ali Al-Uraidi itu min kibari ulama Syiatil Imamiyati. Loh, ini Imam Ali Al-Uraidi, leluhurnya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat Al-Muhajir itu adalah penggedenya ulama Syiah Imamiyah. Jadi leluhurnya para habib itu Syiah Imamiyah. Kenapa tiba-tiba Syuhrah wal Istibadah menjadi Ahlussunnah wal Jamaah? Nah inilah yang dipertanyakan sendiri oleh para keturunan dari Habib Ba'alawi, termasuk diantaranya adalah Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf atau As-Saqqaf. Jadi dua kitab ini jelas menerangkan bahwa para Habib Ba'alawi beserta leluhurnya itu adalah pengikut aliran Syiah Imamiyah. Tapi Imamiyahnya lebih condong ke antara Mu'tadilah dan Rafidhah, antara itu. Lah kalau sampai terbukti di Indonesia ada yang gulat ya, ada yang benar-benar ekstrim ya, yang mengatakan kiai ya, itu berarti bukan sekedar Rafidhah Syiahnya, tapi Syiah yang gulat, yang sangat ekstrim, lebih berbahaya, apalagi mendekati Bahaiyah nanti. Syiah Bahaiyah, apalagi Syiah Sabaiyah juga, Abdullah bin Saba. Nah, peran dari Yahudi untuk mengocar-acir persatuan umat Islam pada waktu itu. As-Sufiyah fi Hadramaut, Ansabil Asyair Al-Arabiyah, dan ada lagi tertera dalam kitab Idhamul Qut fi Dzikri Buldani Hadramaut. Kitabnya ini, Idhamul Qut. Pengarangnya sendiri seorang Ba'alawi, pernah ke Indonesia ini. Saya bacakan semuanya biar ngerti bahwa ternyata oh iya ya, buktinya kalau ada Habib meninggal dunia pasti makamnya dihias mewah ya, diramaikan. Terus kalau pas ada acara ulang tahun ya di makam, hadron di makam ya. Terus mencium-cium, tradisi mencium batu nisan itu bukan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah. Mohon maaf ya. Teman-teman kami yang sudah terkadung menciumi batu nisan itu, jangan, nggak usah. Wah, nanti saya habis-habisan dituduh Wahabi itu gitu. Kenapa zairin zairat di makam Rasulullah itu dilarang untuk lama-lama ya berdoa di sana? Itu nanti khawatir gitu. Seandainya nggak dilarang kayak gitu, wajur. Wong itu sujud-sujud apa? Jadi kalau misalkan Ba'alawi minta Qoror wal Bayan kepada Said Mahdi Roja itu ya nggak heran. Ya, karena memang mereka itu bersekongkol, walaupun ditipu pun tetap bersekongkol. Oh hampir sama. Kok coba lah jenengan lihat cerita-ceritanya ketika ceramah ya para ulamanya Syiah Imamiyah Itsna Asliyah. Karbala itu adalah tanah suci melebihi Makkah wal Madinah. Ya kalau Sufi Hadramaut Habib Ba'alawi kan Tarim kota sucinya. Ini Karbala kalau di Irak sana. Baik. Jadi begitu nih. Nah ini saya bacakan tentang biografi dari Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat yang katanya Al-Muhajir itu ketika dimakamkan di Usayyisah
wa huwa dzahirun fi annahuma, selesai al-mabhasul awal. Za'ama qaumun anna sayyidanal muhajir. Orang-orang banyak kaum itu menyangka bahwa sesungguhnya Imam Al-Muhajir wa benahu Ubaidullah, dan anaknya yang bernama Ubaidullah atau Ubaidillah, wa auladahum, dan anak-anaknya as-salasah yang tiga, yakni Basri, Jadid, Alawi, kanu syafi'iyatan asy'ariyatan, mereka semua itu adalah pengikut paham mazhab Syafi'i dan Asy'ari. Waqad fannatu dzalika muttaqian ala ma yughni wa yukni minal adillati wal amarati fil asl. Wa tashakkaktu fi waqti dukhulil mazhab Syafi'i ila Hadramaut. Wa qarrartu kathratal ulama'i bi Hadramaut li ahli muhajir wa maqablahu. Berarti yang benar adalah mereka keturunan dari Imam Ahmad Al-Aba itu adalah Syiah Imamiyah. Jadi banyak yang menyangka bahwa sebenarnya mereka adalah Syafi'iyah Asy'ariyah, padahal tidak. Ini jelas Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf menerangkan seperti itu, ya. Dan mengaku paling Syafi'iyah sendiri di Hadramaut. Padahal mereka klaim-klaim sendiri. Ya, ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan seperti itu. Nah, inilah yang namanya pencocokan fakta. Jika ada habaib di Indonesia melakukan doktrin-doktrin yang tidak realita sesuai dengan paham Sunni kita, ya maka berarti benar mereka itu memang Syiah Imamiyah yang bertakiyah. Tapi ketika dikatakan, kamu Syiah, enggak mau. Saya Imam Syafi'i, saya cinta Syekh Abdul Qadir Al-Jani, padahal enggak. Lebih cinta Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Mempunyai kitab sendiri, Syarhul Ainiyah, Masyra'ur Rawi, ya. Terus kitab-kitab internal yang tidak dimiliki oleh kalangan Ahlus Sunnah yang lain. Jadi Ahlus Sunnah yang lain itu tidak punya dan tidak beredar di kalangan mereka, kecuali di kalangan para Habib Alawi sendiri. Jadi cukup 3 kitab ini didukung lagi oleh kitab Tarikh Hadramaut Al-Hamid. Tarikh Al-Hamid itu juga lebih realistis. Mengatakan memang bahwa mereka ragu terhadap dari Imam Ahmad Al-Aba beserta anaknya Ubaidillah dan ketiga cucunya, yakni Basri, Jadid, dan Alawi beserta keturunan. Bahwa mereka itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi jadi kitabnya sudah saya tampilkan. Nanti panjenengan bisa mencari sendiri kalau memang memiliki koneksi dengan perpustakaan Turki, Arab Saudi, Al-Mukalla, Al-Aqaf University, Mesir, ataupun Maroko dan Irak sana. Monggo mencari kitab-kitab ini. As-Sufiyah fi Hadramaut, kitab Ansabul Asyair Al-Arabiyah, Hidamul Qud fi Dzikri Buldani Hadramaut, didukung juga oleh Tarikh Hadramaut karya Soleh Al-Hamid. Didukung pula oleh kitab-kitab yang lain yang sebenarnya jika kami buka secara keseluruhan akan banyak lagi yang menerangkan tentang tasawufnya para Habib Alawi yang ada di Indonesia dan bahkan leluhurnya di seluruh dunia. Kita lihat juga di Indonesia ini, jika kita tidak memahami Islam secara seutuhnya, ya maka kita akan mudah ditipu oleh mereka karena mereka bertakiyah. Bertakiyah itu kamuflase, bunglon-bunglon. Kalau Anda tidak percaya bahwa Habib ya Husain Ja'far Al-Khadir dari Situbondo itu bukan Syiah, maka jangan lihat sendiri. Bahkan dalam hal ini saya itu mendukung pendapatnya Habib Muhdhar bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid, cucunya Mbah Soleh Tanggul, yang pernah mengatakan bahwa memang Habib milenial yang bisa masuk kemana-mana, ke rakyat jelata, pejabat, mahasiswa, ya, artis, semua pengusaha bisa. Itu dengan menggunakan
ilmu takiyah. Takiyah itu menyembunyikan. Alasannya sama seperti Nabi Ibrahim. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu berdusta, boleh saja berdusta demi kebaikan. Kebaikan bukan kebaikan seluruh umat Islam, tapi kebaikan mulusnya visi dan misi mereka. Contoh yang ada di puncak Bogor, daerah Cianjur, Sukabumi, ada kawin mut'ah, kawin kontrak, ya. Walaupun alasan ekonomi lah yang didukung oleh Pak Yusuf Kala dulu pernah mengatakan seperti itu pun sebenarnya kan juga tidak sesuai dengan pemahaman Islam di Indonesia ini. Kalau toh memang itu urusan pribadi atau alasan ekonomi, lah itu nanti bahasanya lain lagi. Tapi nanti bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari Timur Tengah yang berliburan banyak uang untuk datang ke sini atas alasan kunjungan wisata 2 bulan kawin kontrak dengan putri-putri kita, lalu melahirkan seandainya ada yang benar-benar bisa memiliki keturunan ya, akhirnya keturunannya ya kayak Habib, kayak Habib. Lalu anak-anaknya itu nanti nyantri di pesantren-pesantren para Habib, ya benar-benar jadi Habib nanti. Akhirnya kita tertipu, kita nggak waspada. Wah, ini berarti keturunannya Kanjeng Nabi. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Demikian, semoga pertemuan ngaji bersama malam hari ini dapat kita ambil masalah dan manfaatnya. Kita mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala, sehingga mampu membedakan ma bainal haq wal batil, dan kita mampu melaksanakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.